kursus salon murah atau Metric Beauty Salon Story. Video kali ini aku wawancara sama yang punya hijab loh. Ini orangnya. Halo, selamat datang di apa channelnya Bu? Kursus salon murah Kursus salon murah. atau Metric Beauty Salon Story. Dulu kan namanya itu Metric Beauty Salon Story, terus aku ganti kursus salon murah. Ini aku mau kasih tahu sama kalian perjuangannya orang bener-bener pengusaha dari nol banget. Aku tahu riwayatnya dia ini kayak apa karena dia ini temenku SMP. Ya ampun. Kenalin Yun. Cerita Ya. dong Yun. Gimana ceritanya kamu bisa sampai bisnis online jualan hijab, bisa sampai sukses banget kayak gini? Awalnya sih iseng ya. Madep sini tah. Oh iya. Aduh agak grogi, belum pernah diwawancarai. Ini baru pertama kali diwawancarai, jadi agak kagok, agak medok. Dimaafkan ya. Jadi tuh awalnya iseng, habis kena PHK dari salah satu perusahaan. Istilahnya tuh putus asa, cari-cari kerja itu kok susah. Saya tuh tipe orang yang sebenarnya tuh males banget, nggak suka kalau diperintah. Terus akhirnya mikir kemana ya, gimana ya caranya aku bisa dapat pemasukan tapi aku ndak disuruh-suruh orang, aku ndak terikat waktu, aku bisa jagain anakku. Setelah itu ada teman posting kerudung, habis itu aku iseng, aku mau ikut dong jualan jadi resellermu. Awalnya ya udah sistem reseller dulu, aku nol stok. Selama Kayak dropship gitu ya. enggak, nanti jadi gini, kalau ada yang order aku order ke dia. Jadi nanti kalau sudah kumpul 2 hari 3 hari gitu aku ambil. Jadi gitu sistemnya PO dulu awal-awal, jadi sistem PO dan tidak stok. Jadi untuk kalian yang masih merintis, disarankan banget di 2 tahun pertama kita pengenalan market. Dimana pengenalan market itu target marketnya kita itu di mana, target market kita itu minatnya di apa. Jadi kalian sementara jangan stok tapi jadi dropshipper atau jadi reseller dulu. Baru setelah sehari pengiriman minimal 20 paket baru bisa stop, baru bisa kita branding sendiri seperti itu. Habis itu tahun 2018 waktu itu ya, tahun 2018 mulai jalan hijab ini dengan sistem reseller. Tahun 2019 mulai mengembangkan marketnya di Shopee. Oh 2019 sudah mulai terjun di marketplace kamu? Iya, baru 2019 nyoba di Shopee. Awalnya dulu banget itu jualan konektor. Konektor apa nih? Konektor itu pengait hijab. Oh, asing kayak di masker-masker tuh Yes, ya, panjang-panjang ya, betul. tahu. Waktu itu tuh jualan itu dulu di Shopee karena kita masih belum tahu banget, awal-awal banget jualan di marketplace itu seperti apa. Kita harus tahu triknya dulu. Kalau kita jualan jadi reseller, kita jualan di Instagram, itu kan customer transfer ya. Tapi kalau kita sudah terjun di marketplace, kita harus istilahnya Sabar nunggu duit masuk kan? yes, betul. Bondonya harus 3 Bondonya kali harus lipat. gede. Karena kalau barang belum diterima customer kan belum masuk di kita Belum toh. bisa ditarik dananya. Udah, setelah itu temen nawarin, nggak pengen masukin jilbab gitu. Tapi di Shopee kan harganya kompetitif banget ya. Iya, rata-rata itu murah-murah banget. Murah Aku juga heran, kok beda banget sama yang dijual di toko di luaran, toko offline, sama di Instagram itu beda jauh. Shopee, Lazada itu jauh banget harganya di bawah rata-rata. Kalau menurutku itu apa ya? Karena mereka targetnya adalah quantity. Mereka gini, istilahnya ada beberapa toko di mana dia hanya menarik untuk traffic, menarik orang beli, untuk menarik rating. Kalau di marketplace ya, itu mereka jual rugi dulu, bakar duit. Nanti setelah ratingnya keluar, mereka baru naikin 2000, 1000. Orang-orang yang bermain di Shopee itu rata-rata margin profitnya tipis, tapi mereka memperbanyak di quantity. Oh ya, Jadi- kali ya. Ya, jadi kalau Gimana kita ya? kerudung cuma ambil 2000 gitu ya, misal ya, kita sehari mentargetkan harus sold out 10.000, 1000 piece, 2000 piece, nanti itu sudah berapa. Dan juga triknya yang kedua, dia
pengambilan di supplier juga berani quantity gede, otomatis sama suppliernya kan ada potongan harga lagi, jadi dia bisa bersaing untuk untuk jualan di Shopee. Seperti halnya kita jadi importer kan gitu. Iya bener juga masuk akal. Kalau kita jadi importer, semakin gede pengambilan kita, semakin sering, nanti potongannya akan lebih banyak juga. Makanya kemarin kita kulaan botol Tristan yang lagi booming tuh loh, Mbak, minta tolong. Oh yang ini ta. Ini aku sampai nggak berani jual. Apa? Ya Oh, sing karena botol sing warna-warni itu ta. iya, karena kalah harga. Oh iya ya, sekarang musim banget gini. Aku pegawai sama pegawaiku juga beli kayak gini. Iya, sekarang itu ada yang jual 40.000, tapi kalau kita ambil di importir tangan kedua sudah jauh lebih mahal kan. Jadi kalau kita cuannya bener-bener nggak kuat, jangan main importir. Iya, harus duitnya tebel ya. Yes. Nanti kalau mereka-mereka yang bermain importer, uangnya tebel, kuantitinya banyak, mereka jual di marketplace, sebenarnya margin profitnya mereka ambilnya juga tipis, tapi mereka ambilnya banyak. Iya, tapi bener. Kerudung juga seperti itu, mereka bermain seperti pengambilan bahan kalau murah kan di Bandung ya. Mereka yes. Jadi kalau bahan-bahan itu kebanyakan tuh di Bandung. Kalau kita pengambilan kuantiti besar ya pasti potongannya lebih besar. Orang ngambil 1 roll sama 15 roll pasti nanti beda. Yang 15 roll nanti bisa jualan lebih murah daripada yang 1 roll. Bener, kayak temenku ada punya pabrik sepatu di Tangerang. Nggak tahu gimana sistemnya dia ini kerja ya. Tapi dari pihak marketplace Orange ya, itu mentargetkan dalam 1 hari itu di pabriknya dia itu harus produksi sekian pasang. Tapi dia memang jualnya nggak bisa ambil untung sing banyak. Iya memang. Kayaknya itu kayak dari Shopee-nya kayak tak beli nih, dalam 1 hari kamu bisa nggak nyetori aku sekian. Itu tuh sistemnya ya apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, temanku punya pabrik sepatu nih. Dalam 1 hari itu dia produksi berapa piece diambil sama marketplace Orange itu. Ya. Makanya kan mungkin di marketplace itu sepatu itu cuma 40, 30.000 gitu ya. Nah, bener banget. Iya memang. Jadi ya Ibarat kata kayak itu berarti sistemnya dia tokonya dipegang sama Shopee. Oh ada ya kayak gitu? Ada. Jadi ada sistem toko yang dikelola oleh Shopee. Jadi kita hanya menyediakan barang aja. Nanti ada sistem afiliate juga ada. Afiliate itu gini, kamu kayak yang kamu pernah lihat TikTok. Kalau ada orang konten, dia itu ya ordernya klik link bio. Nah, itu afiliate namanya. Jadi nanti kamu dapat fee dari Shopee juga, dari afiliate orang yang beli melalui link yang kamu kasih tadi. Itu maksudnya dapat komisinya kita itu piye caranya? Jadi gini, kamu bikin konten. Misalnya aku nih pasang linkmu nih. Yes. Terus nanti aku dapat fee dari kamu itu ya apa? Bukan dari aku, tapi dari Shopee. Kamu daftar dulu Shopee Affiliate. Oh. Jadi nanti kamu kalau sudah masuk di Shopee Affiliate, kamu terdaftar di Shopee Affiliate kan, kamu nanti bikin konten. Di setiap konten nanti kamu apa yang kamu pakai itu nanti kamu mereview. Habis itu kalau ada yang tanya spill tokonya dong, spill itunya, nanti kamu bisa kasih klik link di bio nomor 7. Nanti kalau kamu sudah klik link di bio 7 itu 1 komisi. Otomatis akan masuk di penghasilanmu. Seperti itu kalau di Shopee. Terus kalau untuk toko yang dikelola oleh Shopee, kita hanya menyediakan gudang. Jadi untuk penjualan, untuk kita hanya mengirim. Penjualan, promosi apapun itu dihandle oleh Shopee. Tapi ada yang modalin berarti Shopee? Enggak, kita sendiri. Lah terus yang kayak misalkan dari pihak Shopee ini harus menyediakan dalam 1 hari itu berapa, misalnya 10.000 piece. Saya minta kan dari pihak Shopee nih, yang ngelola dari pihak Shopee. Terus kenapa kita harus sediain gudang? Ini yang kadang masih bingung tuh. Untuk pengiriman, mereka kayak sistem dropshipper gitu lah. Kayak aku ada Shopee Export. Aku juga terdaftar di Shopee Export. Jadi orang Shopee menjualkan produkku, nanti mereka check out di tokoku, aku yang memproseskan ke customer luar negerinya. Seperti itu. Oh, I see. Kayak anu ya, ibarat kata itu kayak apa ya? Dropshipper.
Iya, kalau orang awam kan nyebutnya kata maklar lah bisa Yes, kasarnya. betul. Jadi Shopee itu maklar. Jadi kalau mau margin profitnya lumayan tebel, mending bermainnya di Instagram atau FBS. Tapi kalau mau iya, jadi orang-orang kan biasanya kamu kalau buka IG, kamu buka Facebook, kamu buka TikTok, nanti akan ada tiba-tiba toko Iya, toko iya. yang ada websitenya itu namanya landing page, di mana nanti akan ada promosi produk. Nanti kamu kalau order klik ada penawaran terbaik hari ini, harga 145.000, untuk hari ini aja beli satu gratis satu. Iya, pernah Nanti pernah. belinya langsung di webnya dia. Itu dia namanya penjualannya via FBS. Oh, Jadi alah. nanti dia sekali setting di Facebooknya, dia akan muncul di Instagrammu sesuai dengan market yang dia cari, di FB di Facebook, di Instagram, di TikTok. Oh, Makanya gitu kan kayak kita ngiklanin gitu. iya, berbayar Nanti itu bayar Bu. ya? Per hari semakin gede budget iklanmu, semakin banyak. Temanku ada yang pemain FBS, tapi ya memang kita harus selalu lihat dashboardnya, perjalanan iklannya itu naik turunnya seperti apa. Situ sehari spend 1 juta, nanti kembalinya bisa 70 juta, 80 juta. Sekarang kita jualan gini ya. Kemarin jualan gini tuh ada loh di TikTok 145.000. Padahal kita jual cuma 13.000. 145.000 beli satu berarti satu. Ya seperti itu, tapi ya ada yang beli. Temanku kemarin yang main FBS, dia ambil daster harga cuma 45.000, dia jual 125.000, laku sehari 20 pieces. Kalau mau cepet kaya, memang fokusnya di FBS itu tadi. Cuman spend iklannya harus besar, minimal 100.000 per hari. Iya, bener-bener ya. Kadang memang orang iklan gitu pada karena cuma di iming-imingin gratis satu atau beli ini gratis Dan ini. desainnya juga berpengaruh ya Bu. Jadi sebenarnya barang ini sama, tapi desain produknya lebih mahal. Dalam artian looknya lebih mewah. Menarik, ya. Seperti halnya brand yang kamu beli tadi ya. Nah, Sebenarnya di Tanah Abang juga murah. murah, Nah, di Kapasan juga murah. Seperti tunik itu sekarang 130, di sana masih 235, karena branding ownernya itu tadi dia selalu berada di tempat-tempat mewah, di hotel, dia pakai barang branded. Ya Benar. itu yang bikin Bener banget barang nih. kita jadi Ini mahal. kita ngobrol banyak ilmu loh. Terus ini aku mau nanya Yun, kadang kayak aku misalkan beli dari live TikTok nih ya, Yes. kan memang murah-murah tuh, tapi kenapa aku pernah beli misalkan aku tumbler ini ya, ini nanti misalkan ada barang lagi kan harus check out satu barang kan, Yes. kok tokonya beda-beda ya? Maksudnya gimana? Oh, itu dia affiliate TikTok. Oh itu dah. Yes, itu nanti kalau kamu buka TikTok Shop, Heeh. di situ akan ada 3 kriteria. Nanti kamu bisa buka tokomu sendiri, kamu bisa buka affiliate TikTok yang main link, kamu nge-share tokonya orang, produknya orang. Nanti kamu hanya berbekal link aja. Jadi kamu misal mau buka TikTok Shop ya, terus barangku yang kamu jualin di TikTok Shopmu, kamu mereview, kamu pakai itu, nanti orang akan belinya di tokomu, tapi Sing ngirim kamu. linknya aku. Oh berarti yang ngurusi pengiriman tetek bengek kamu. Iya, bayarnya nanti masuknya di tokoku, tapi kamu dapat fee komisi. Dari TikToknya. Iya, seperti itu. Oh, I see, TikTok Shop I see. lagi benar-benar meledak penjualan. Iya, soalnya gratis ongkir. Gratis ongkir dan ada voucher juga. Kadang Enak gitu. ada potongan 20.000, 15.000. Bener-bener. Ini lagi merintis. Silakan di @tiktoknya saya ya. Apa Kerudung TikTok Najwa. kamu? Kerudung Najwa, tulisannya gandeng atau gimana? Gandeng. Kerudung Najwa. Jangan lupa kalian spill. Terus kamu jualan hijab-hijab kayak gini nih. Aku tanya agak sensitif ya Yun, boleh. 1 bulan pemasukanmu sampai berapa juta Yun? Berapa Bu Tita? Kayaknya banyak loh. Enggak Soalnya juga. aku lihat track record dia di Shopee, penjualannya gila bener-bener. masih kalau saya itu hitungannya masih sedikit karena sehari masih kisaran paket 100 Buset. sampai 100. Kita paling banyak berapa? 400 ya, Ta?
400. sehari. Iya. 400 Kalau ada paket. event 400 paket. Buset. Oke ya. Berarti 1 bulan kamu masuk 50 yen. Waktu bulan lalu Desember bisa. Sorry. Bulan November ya, Tah? Bulan November bisa. Dapat, bisa lebih ya. Dapat. Itu saya putar lagi untuk modal karena intinya saya itu adalah orang yang bondo cupet tapi ati karep. Biasanya model-model kayak gini tuh yang jadi daripada bondo akeh gak gelem usaha itu malah yang Dan gak jadi. saya pernah terjatuh, ini berbagi pengalaman ya. Ceritain nih. Pernah bangkrut dalam artian nggak bisa punya apapun, stok nggak ada. Bangkrut jualan apa ini? Kerudung. Oh, kerudung juga. Iya, sebelum bermain Shopee aku tuh jualan awalnya 2017. 2018 aku tuh bangkrut, gak punya apa-apa, utangku banyak. Itu karena aku apa? Iya, eh, pakai bank, pakai modal bank. Mungkin akunya yang nggak bisa mengontrol. Mungkin belum pengalaman untuk muter duit bank itu Iya. kali tepatnya. Waktu itu hutang yang cuman cicilan 1 jutaan, aku mau bayar itu nggak bisa. Padahal suamiku juga kerja. Kenapa kok sampai gak iso ya? Nggak tahu karena manajemenku masih buruk mungkin ya. Awal-awal memang kayak gitu. Kalau kita bermain sama duitnya bank, kalau kita ini muternya bukan untuk muter usaha, itu memang bener kadang-kadang itu memang suka rancu, suka berantakan, kita gak iso nyicil. Makanya kita itu harus bisa bedain mana dompetnya kebutuhan, mana dompetnya usaha. Itu harus diperhatikan. Karena kalau usaha kita nggak bisa bagi-bagi duit iki, hancur. Kayak aku aja gini ya. Orang lihat salonku mungkin oh sudah punya nama, ini penghasilannya gila-gilaan, sudah punya ini, sudah punya itu. Memang iya. Tapi kembali lagi, saya pun punya hutang. Kalau aku iki gak bisa milah mana yang gaji suamiku, mana yang penghasilan salonku, mana yang penghasilan lain, ini tak jadi satu dompet, ya berantakan. Karena apa? Kadang kalau sekali ibu-ibu kalau sudah pergi ke supermarket, sing dijupuk iku akeh. Duit yang harusnya budget ini diambil yang jadi ini. 1 juta. Kalau sudah nyampe rumah bingung. Kayak gitu rata-rata itu orang kesalahan dalam berbisnis itu salah muter duitnya. Uang yang seharusnya untuk usaha ya wes nggak usah diutik-utik. Terus habis itu saat itu aku nggak punya apapun. Saya mau suka duit deh. Ya ada, cuman pada saat itu tuh kosong loh. Entah itu karena niatku yang salah atau seperti apa aku juga nggak tahu. Paketan itu lumayan, satu hari itu bisa 30, 20, tapi duitnya Kok duitnya nggak ono? iya. Terus datanglah seorang temanku, aku tuh cerita ke dia, aku kok bisa kayak gini ya, punya hutang yang aku tuh nggak bisa bayar sampai segitunya. Akhirnya gini, aku dia datang ke aku, tak bantu melunasi utangmu, gak usah kasih aku bunga, nanti kalau sudah nol ojo balik mana ke utang-utang yang seperti itu. Akhirnya aku ragu. Waktu itu hutang itu sisa 15 juta kalau nggak kenapa ya, dalam waktu 2 bulan yang pada awalnya aku sangat pesimis bisa. Aku tuh tahun berapa ya, tahun 2017-18 itu bisa loh duit 100 juta nggak ada apa-apanya, cuma buat bayar utang. Mau beli apa nggak bisa. Kok iso ngono ya? Berarti manajemenmu sing salah. Buruk. Soal aku dan suami orang yang ya wes lah. Kadang itu gini loh. Kalau ini kita ngomong faktanya aja ya. Ini kayak karena aku juga pernah ngalamin. Kadang kalau kita belum pernah merasakan megang duit banyak, terus kita megang duit banyak, kita tuh bingung mau dibeliin apa, bener nggak? Gitu. Tapi setelah, harusnya kamu juga bersyukur ketika kita sudah jatuh, kita jadi ngerti, jadi gak goblok mana gitu loh. Oh kemarin kau goblok, tapi ya happy aja dinikmati. Sepenting kan kita bisa ngelewati. Karena aku juga pernah di posisi kayak gitu. Dari nol nggak punya apa-apa, terus sudah megang duit banyak, bingung ini duit itu mau dibeli no apa. Nah orang sing pinter harusnya diputerin usaha yang lain atau ditekuni hijab misalnya gede-gede namanya. Bingung kilape digenan di duit itu. Rata-rata kalau yang awal-awal pemain itu seperti itu. Karena aku juga pernah rasa waktu aku buka toko baju kayak gitu. Setelah nol dibantu sama temanku itu tadi,
dia ngomong jangan balik lagi ke gini ya, kamu berproses sesuai dengan kemampuanmu. Di luar dugaanku tiba-tiba supplier yang biasanya aku harus beli cash, aku harus itu, diutangi akhirnya. dia akhirnya bilang gini, kamu terus abis Konsistensi itu lah. sudah jalan Shopee lumayan ya, hutang juga sudah nol, tiba-tiba ibuku kena kanker lagi. Ya sudah lumayan jadi bebalan buat aku. Selama 8 bulan aku harus fokus antara bisnis sama kesembuhannya ibuku, kemo, dirawat di rumah sakit. Semua kamu nanggung. Terus setelah itu si temanku yang supplier ini tadi, gak apa-apa, kamu bawa aja barangku. Berarti kamu ini hampir sama kayak aku Yun, sistemnya Yun. Jadi aku sistem saling Konsinyasi percaya. kan? Yes. Kamu dimodalin kan? Yes. Oh, udah aku yang ngono. Sampai sekarang, dan bersyukur banget kerudung aja bertumbuh sampai sekarang, dikelilingin orang-orang baik dalam artian tulus. Setiap kali aku cuma ada uang segini, gak apa-apa. Bahkan sekarang dari Jakarta pun nyetorin. Ini cari kamu. Iya, cuman ya kayak kemarin. Modal kepercayaan doang. Iya, Berarti hebat kamu. jadi ya aku bilangnya gini, maaf kalau aku harus belanja sering, aku nggak bisa, dalam artian aku harus bagi uangku karena aku ada yang itu. Terus tiba-tiba dia bilang, mbak gini aja, suami saya bilang mbaknya bisa cancel, nanti bayar berapa kali. Berani mereka ya. Kadang nggak pernah ketemu ya. Beda dengan kayak sales produk kan harus ketemu nih. Satunya Jakarta, satunya Kudus. Aku itu yang dari luar yang jahit aja aku tak kenal. Aku nggak pernah kenal. Tak pikir kamu ku kenal loh. Enggak. Cuma yang jahit satunya, yang itu temenku dari awal. Cuma yang lain aku nggak tahu orangnya kayak apa. Kirim gini ya, kemarin itu nota 4 hari itu bisa 40 juta. Buset. Iya serius, kerudung ini ya modalnya tuh banyak. Iya, sawangan nih kata itu 30.000. Iya, modalnya besar. Jadi setiap 4 hari sekali yang di Surabaya nota itu turun 40 juta, 50 juta. Jadi aku sehari mentargetkan diriku untuk setahun satu orang ini per hari 5 juta. Oh, berarti kamu bayar bener Iya. per hari. Aku bagi nanti Shopee cairnya berapa, yang reseller transfer berapa. Jadi aku hitung dulu malam, oh ada pemasukan segini, baru nanti tak potong berapa persen, aku ambil laba masuk ke rekening pribadi dulu untuk laba. Setelah itu, karena aku belum punya manajemen keuangan, jadi ya sistemku itu sebenarnya masih sistem konvensional di mana orang dagang belum orang bisnis ya Wel. Kalau orang bisnis itu dia autopilot, di mana semuanya sudah super tim. Tertata. Kalau kayak aku ini masih Pakai Superman. System. Kalau aku masih Superman, di mana admin yang ya sebenarnya sudah tengah-tengah sih, sudah mau ke super tim kan. Cuman kemarin waktu mau rekrut orang keuangan, kok rasanya aku masih butuh yang bagian operasional. Jadi ya aku belajar keuangan pelan-pelan sih. Ini handle sendiri kayaknya. Iya. Kalau kamu sudah punya omah gede baru cari oatnya. Amin ya Allah, doain ya. Ini tak doain. Pinter loh Yuni hari ini. Terus aku mau nanya ini Yun. Kayak gini, kamu kan ngambil barang nih kayak kan modelnya apa tuh Yun? Model hijabmu ini kan hijab itu banyak, role kan? modelnya bener-bener Cepet banget cepet. kayaknya. Persaingannya Baju. besar, role modelnya cepet. Itu kuantiti pengambilanmu satu model itu sampai piro Yun? Biasanya 5 kodi minimal, 5 kodi itu 100 piece kayak gini per model kan. Tapi aku bisa request khususan, jadi warna yang laris itu yang tak boom. Triknya kalau di Shopee kan ya seperti itu toh. Jadi kalau jualan di Shopee kita nggak bisa, barang itu nggak bisa lanjut, aku nggak berani keluarkan. Tapi kalau barang ini begitu laris, aku harus segera bilang ke supplier, ke penjahit, barangmu laris, lanjut, ojo sampai kosong. Karena kalau kosong nanti naik trafficnya susah lagi. Algoritmanya Shopee itu semakin penjualanmu bagus, semakin ratingmu bagus, otomatis akan dinaikkan terus oleh Shopee. Oh, ibarat kata iklanmu itu maksudnya kalau dalam pencarian, misalnya aku nyari kerudung nih, kamu itu
posisi redmu ada di atas. di atas. Meskipun Oh. kita nggak usah dicari, nanti di Muncul-muncul beranda di itu beranda, muncul-muncul ya? sendiri. Kamu misal ya, kamu mau cari kerudung, nanti beberapa hari ke depan, kamu kan sering searching kerudung murah, kerudung gitu. Nanti 1 minggu